ini sekilas ya, filosofi ya safar, hakikat safar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jadi kesimpulannya mobilitas manusia, pergerakan manusia begitu tinggi dan intens ini merupakan kehendak Allah. Ya. Dan kita menjadi bagian dari pergerakan manusia ini secara global. Nah, selanjutnya terkait dengan hukum-hukum atau adab-adab safar ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya memberikan banyak petunjuk, memberikan banyak contoh, memberikan banyak panduan-panduan bagaimana seharusnya kita menyikapi atau bersikap menghukumi pergerakan manusia ini, ya, di mana kita menjadi bagian dari safar itu sendiri. Nah, saya ingin mulai dari titik apa yang dimaksud dengan safar. Ya, apa yang dimaksud dengan safar? Safar yang berasal dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab yang berarti secara bahasa berarti membuka dan menyingkap. Membuka dan menyingkap. Sedangkan secara terminologis ya berarti keluar dari tempat di mana seseorang bermukim menuju tempat lain dengan menempuh jarak tertentu, di mana pada jarak itu dibolehkan hukum-hukum tertentu dalam syariat atau ada keringanan-keringanan tertentu dalam hukum syariat Islam. Saya ingin menggarisbawahi kenapa safar yang secara bahasa berarti membuka dan menyingkap ya kemudian diistilahkan dengan bepergian jauh. Kenapa bepergian jauh itu disebut safar? Kenapa bepergian jauh itu disebut safar? Karena bepergian jauh itu membuka dan menyingkap hakikat seseorang, baik menyingkap wajahnya, fisiknya, perilakunya, maupun kepribadiannya, akhlaknya, budi pekertinya. Sehingga dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa kalau kita mau mengetahui karakter seseorang, kalau kita mau mengenal pribadi seseorang, kita ajak dia sebagai teman safar, teman bepergian jauh. Dari situ akan muncul hakikat aslinya, karena safar itu betul-betul membuka hakikat kepribadian seseorang. Apakah dia orang yang sabar dalam menempuh rintangan, apakah dia orang yang teguh ketika menghadapi cobaan, ataukah dia orang yang emosional, ya ketika ada masalah sedikit langsung ngomel-ngomel, ketika ada persoalan sedikit langsung menumpahkan kekesalannya. Nah, dari sini kita bisa melihat korelasi kenapa safar yang secara bahasa berarti membuka dan menyingkap itu diistilahkan dalam syariat kita dengan bepergian jauh. Nah, apa hikmah ya safar itu sendiri bagi kita sebagai muslim? Ya, orang muslim yang melakukan safar disebut musafir. Ya. Tentu saja sebagaimana saya singgung sedikit di awal tadi, di antara hikmah ya, dari adanya ya, safar ini dan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan panduan-panduan Rasulnya dalam hukum safar ini, hikmah dari adanya safar adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita lewati dan kita saksikan, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 137 Allah berfirman, "Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul kafirin." Ya, maka
berjalanlah kalian di atas muka bumi ini dan lihatlah bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan orang-orang di masa lalu, bagaimana keadaan orang-orang kaum-kaum di berbagai belahan dunia lain. Kita mengambil ibrah bagaimana kehidupan mereka, apa yang positif dari mereka, apa yang negatif dari mereka. Itu semua harus kita jadikan pelajaran, ya. Dan kita bisa jadikan inspirasi bagaimana selalu memperbaiki kualitas kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi kita yang mungkin seperti rekan-rekan para pendengar, para audiens yang hidup di negeri non muslim atau minoritas muslim seperti Korea, teman-teman bisa teman-teman bisa menyaksikan apa kira-kira aspek positif yang bisa dipetik dan diterapkan dalam kehidupan kita sebagai muslim, ya. Karena ada kesan bahwa kaum muslimin itu terbelakang, kaum muslimin itu tidak disiplin, kaum muslimin itu kehidupan dunianya tertinggal. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa kita rubah melalui interaksi kita terhadap situasi dan keadaan di luar tempat kita tinggal melalui bepergian jauh. Di samping itu safar juga memberikan hikmah pada kita tentang bagaimana melatih kepribadian kita, sebagaimana saya singgung sedikit tadi tentang bagaimana mengelola emosi kita. Karena safar itu sebagai dalam sebuah riwayat, safar bagian dari azab, ya, azab di atas muka bumi ini. Karena perjalanan jauh itu melelahkan, perjalanan jauh itu menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak persoalan. Nah, di sini kita bisa melatih kepribadian kita, karakter kita sebagai muslim, bagaimana agar kepribadian kita menjadi kepribadian yang matang, kepribadian yang sabar sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah yang lain, ya mungkin ini terakhir sebelum saya break, mohon maaf pada rekan-rekan, karena di sini kebetulan waktu asar sudah tiba. Hikmah lain dari adanya safar ini adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki sampai pada tingkat melewati batas-batas teritori tanah kita sendiri, ya, melintasi batas teritori negeri kita, negara kita, kota kita, kampung kita. Artinya apa? Rezeki Allah itu ada di mana-mana, dan kita diperintahkan Allah untuk menjemput rezeki itu. Demikian mungkin maaf pada rekan-rekan, sampai pada titik ini saya break dulu karena waktu asal sudah tiba. Nanti kira-kira mungkin sekitar 20 menit lagi kita bisa lanjutkan pada poin tentang adab-adab dan hukum safar. Insyaallah akan kita bahas secara ringkas dan terperinci insyaallah jika waktu mencukupi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih buat Ustadz Faris. Insyaallah kita break dulu ya, sahabat muslimah sekalian. 20 menit dari sekarang kita perdengarkan nasihat bersama-sama, karena kebetulan di Korea juga sudah masuk waktu sholat Isya. Ya, kepada teman-teman yang ada di Korea dan sekitarnya, silakan untuk melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dari Ustadz Faris tadi, sampai ke adab-adab safar ya, yang selanjutnya kita perdengarkan bersama ya. Kepada Ustadz Faris, tafadhol dipersilakan. Oke. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa lanjutkan lagi setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak, ya, menghadap Allah, menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu untuk melaksanakan sholat. Saya sholat asar di sini, dan rekan-rekan pendengar di Korea
melaksanakan sholat isya. Poin selanjutnya adalah tentang hukum safar ya, tentang hukum safar dan adab-adabnya serta apa saja hukum-hukum yang bersifat khusus terkait dengan safar. Hukum safar pada asalnya adalah mubah ya, dan bisa berubah hukumnya sesuai dengan perubahan dari tujuan dari safar itu sendiri. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, dan bisa pula haram. Loh, mungkin kita bertanya ya, kenapa bisa berubah hukumnya? Ya, jika tujuan dari safar itu misalnya untuk melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah, misalnya untuk bersilaturahim, untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat sunnah, maka safar itu sunnah. Kalau safarnya, tujuan dari safarnya wajib seperti melaksanakan ibadah haji, maka itu tujuan hukum safar itu bersifat wajib. Kalau safarnya untuk tujuan yang diharamkan, untuk maksiat kepada Allah, maka hukum safar itu sendiri bisa menjadi haram. Nah, lalu bagaimana adab-adab safar ya? Saya akan coba bahas dengan pembahasan poin per poin tentang bagaimana seharusnya kita beradab ya sebagai seorang musafir, seorang mukmin yang musafir, seorang muslim yang hendak melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh. Yang pertama adalah selalu beristikharah ya, meminta petunjuk kepada Allah ketika akan memulai perjalanan. Nah ini ya mungkin kita bertanya-tanya, apa urusannya istikharah dengan safar? Kita seringkali kan istikharah itu urusannya soal jodoh aja. Tapi istikharah itu untuk semua persoalan hidup kita, untuk semua aktivitas hidup kita, termasuk dalam urusan safar. Apa sih makna istikharah itu? Istikharah itu adalah meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta petunjuk untuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks safar ya, meminta petunjuk kepada Allah misalnya memilih waktu yang tepat, kapan kita seharusnya berangkat. Ya. Kita minta petunjuk kepada Allah. Kemudian kendaraan apa, kita mau naik apa, kita minta petunjuk kepada Allah. Kemudian teman perjalanannya siapa, safar pergiannya dengan siapa, itu juga dengan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum kita berangkat safar atau perjalanan, kita harus berusaha membersihkan diri, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Kemudian meniatkan perjalanan untuk Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak orang lain yang belum tertunaikan. Kenapa ini harus kita tanamkan sebagai muslim sebelum kita melakukan safar atau bepergian jauh? Karena kita sebagai muslim tentu saja, apakah kita seorang musafir atau bukan, seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin safar kita sekedar untuk misalnya piknik atau rekreasi. Tapi apakah rekreasi dan piknik itu semata-mata piknik dan rekreasi? Tentu saja tidak seperti itu seharusnya. Seharusnya piknik dan rekreasi kita adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran dari tempat yang kita kunjungi, mentadabburi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan bagaimana hukum-hukum Allah yang bersifat hukum alam diterapkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita niatkan sebelum kita mau pergian jauh, meskipun sekedar piknik, ya, bukan bepergian yang sifatnya misalnya bekerja atau menuntut ilmu dan seterusnya. Kemudian juga sebelum berangkat kita harus tunaikan hak orang lain, ya, agar supaya tidak ada tanggungan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita kembali ke tempat semula. Kemudian adab yang ketiga, misalnya
atau adalah berwasiat ya kepada keluarga yang kita tinggalkan agar selalu komitmen dengan ketakwaan serta berdoa kepada Allah agar selalu menjaga mereka. Nabi SAW mengajarkan doa ketika beliau ingin meninggalkan keluarganya. Beliau mengajarkan doa, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku menitipkan kalian kepada Allah, zat yang tak akan pernah kehilangan apa yang dititipkan kepadanya. Jadi kalau kita mau berangkat misalnya pergian jauh, kalau kita seorang mahasiswa mau meninggalkan keluarga, mau pergi ke Korea atau mau pergi ke Arab Saudi, ini kita wasiatkan kepada keluarga kita. Kalau kita punya istri, kita wasiatkan hendaklah selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kita punya anak, hendaklah selalu kita wasiatkan bertakwa